Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistis. Yang pertama, ciri-ciri persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan monopolistis adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistis. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Cara ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistis dan pasar persaingan sempurna. Seperti telah diterangkan, dalam persaingan sempurna, produksi barang berbagai perusahaan adalah serupa. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistis tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti di dalam oligopoli dan monopoli. Yang kelima, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. Sesuatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Ciri-ciri persaingan monopolistis seperti yang diterangkan dalam bagian yang lalu menimbulkan pengaruh yang cukup penting ke atas corak permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah lebih elastis dari yang dihadapi monopoli. Tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna, yaitu kurva permintaan yang sejajar sumbu datar yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Keseimbangan jangka pendek. Oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit, dan sebagai akibatnya, kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis adalah sama dengan di dalam monopoli. Bedanya, di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar, sedangkan dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Dua keadaan perusahaan monopolistis ditunjukkan dalam gambar 13.1. Yang ditunjukkan dalam gambar 1 adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang maksimum akan tercapai apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC dan MR tercapai. Keseimbangan jangka panjang. Keuntungan lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 atau gambar 1 akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dalam persaingan monopolistis, tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga.
Berikut adalah gambar 13.1, yaitu kurva keseimbangan perusahaan monopolistis dalam jangka pendek. Dilihat bahwa PL sama dengan biaya total rata-rata, yang berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh untung normal. Corak kegiatan perusahaan dalam persaingan monopolistis ketika mendapat keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna yang juga memperoleh untung yang normal. Perbedaan itu adalah yang pertama, harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistis lebih tinggi. Yang kedua, kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistis belum mencapai tingkat yang optimal atau mencapai tingkat di mana biaya produksi per unit adalah paling rendah. Seperti dengan keadaan yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 atau gambar 1, keseimbangan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 atau gambar 2 tidak akan wujud dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya. Mereka akan meninggalkan industri tersebut. Dengan demikian, jumlah perusahaan di dalam pasar semakin lama menjadi semakin sedikit. Berikut adalah gambar 13.1 atau kurva keseimbangan perusahaan monopolistis dalam jangka panjang. Seperti dengan keadaan yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 atau gambar 1, keseimbangan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 atau gambar 2 tidak akan wujud dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya. Mereka akan meninggalkan industri tersebut. Dengan demikian, jumlah perusahaan di dalam pasar semakin lama menjadi semakin sedikit. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang, permintaan yang dihadapi setiap perusahaan menjadi lebih besar dari semula. Di dalam grafik pertambahan permintaan ini digambarkan dalam bentuk pergeseran kurva permintaan dan kurva hasil penjualan ke sebelah kanan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, kurva DP dan MR pada gambar 13.1 atau gambar 2 akan pindah ke kanan, yaitu ke arah yang ditujukan oleh anak panah. Pergeseran itu akan terus berlangsung sehingga perusahaan mendapat keuntungan normal, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.2. Karena tidak menderita kerugian lagi, perusahaan-perusahaan tidak akan meninggalkan industri tersebut, tetapi juga ketiadaan keuntungan akan melebihi normal, tidak akan menarik kemasukan perusahaan baru. Ini mengakibatkan di dalam jangka panjang, keseimbangan perusahaan adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.2. Demikian penjelasan dari saya dalam video ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.